bisa dapetin ke area backliner, gua rasa hanya mengandalkan seorang Lancelot itu terlalu tricky untuk bisa masuk ke area belakang. Apalagi ada seorang Valentina juga yang kita tahu single target burst damage-nya juga cukup lumayan sakit. Jadi Lancelot bakal lebih hati-hati lagi, tapi kita akan lihat eksekusi akhirnya seperti apa. Karena sekarang kita akan langsung masuk saja menuju game yang pertama di babak Grand Final rangkaian Best of 7 series. So buat kalian semua boleh banget di spam dukungannya. Hashtag yang diberikan, Indocratnya dikencangkan. Langsung saja kita gaskan kali ini di game yang pertama. Selamat datang di Land of Dawn, dan juga jangan lupa ini udah hashtag eSport for everyone. Ini hari ini terakhir ya, udah jam 9 malam. Jangan sampai ketinggalan karena ini chance kamu untuk masuk ke Open Qualifier di MDL Indonesia 8 melalui Kohai Infinity. Dan ternyata sudah ada invasi tadi yang dilakukan di area jungle dari tim Aura ya. Mungkin dari tim Homeboyz karena memang menggunakan adanya Barbosa sebagai Hilda, itu dia mungkin bisa lebih agresif dan mengobrak-abrik lah jungle dari seorang Fan. Aduh, nih Barbosa Hilda sih udah bakal kuat banget ya. Langsung diamanin juga untuk Purple Mafia. Ya ampun, langsung dikasih emot sama seorang Diablo. Gini ya, tadi tuh Barbosa sempat pakai Hilda juga, dan semua skill shot dari Aura, dari Bigetron larinya ke arah Hilda Barbosa. Terus Barbosanya masih bisa ngumpet di semak, dan terus skill resource-nya habis nih dari Bigetron. Habis itu langsung dibalikin sama Homeboyz. Takutnya hal tersebut terjadi lagi untuk di match kali ini. Yang mana kalau sampai terjadi lagi, jelas impact-nya bakal jadi besar banget di dalam pertarungan. Dan sekarang ternyata memang dari seorang Haik akan menggunakan Novaria sebagai roamer. Cuman dengan adanya Haik yang sebagai roamer Novaria, gua rasa kali ini teman-teman dari Aura kekurangan atau minim banget dari segi frontlinernya nih guys ya. Ya betul juga, namun di sini mungkin menggunakan Novaria untuk perhaps untuk ngepick ke arah Yumuru Tempest dengan kalau dia kabur ke belakang dengan recall. Tapi kalau kena ya itu kan kalau dia bisa menggunakan entropy dengan baik bisa lebih sulit juga sih untuk dikenakan. Tapi kalau seandainya dengan adanya sebuah ultimate asal Echo, mungkin akan membesar hitboxnya untuk member-member dari tim Homeboyz, jadi lebih mudah untuk kena skill set atau skill dari tim-tim Aura Fire. Dan Turtle sudah muncul di area bottom, akan diganggu oleh seorang Pahlevi, tapi lihat tidak ada gangguan lebih di mana dia belum mengamankan dengan mudah di area bawah sana. Dan juga di sini ada Pesataro yang terpukul mundur, dan itu dia Astral Echo, kedua member sekaligus, dimana Warlord-nya harus mundur dulu karena ketahuan untuk 6 detik sampai 8 detik ke depannya. Betul, akan terbaca pergerakannya dengan adanya Astral Echo. Tapi hati-hati, Aura memang belum ada yang timbang sama sekali. Tapi kerasa banget pressure yang dilakukan sama serang Barbosa. Kalau kalian lihat, Art of Hunting-nya benar-benar sakit. Ya ampun, sisa satu bar. Langsung ada serang Warlord yang ternyata first blood didapatkan oleh serang Warlord dengan penggunaan Real World Manipulation. Homeboyz benar-benar mendominasi, bahkan sampai dalam, dan tidak dikasih ruang untuk Aura bisa melakukan farming play kali ini. Dan ini insta replay di mana sudah ada pressure dari seorang Barbosa kepada Van, dan itu pengen kabur dia nggak bisa lagi. Adanya Warlord dengan sebuah ultimate curian ya dari seorang Yves tadi, itu berbahaya banget, menyumbangkan satu buah poin member yang sangat-sangat menguntungkan banget dari si Homeboyz. Sama war dibuka aja di mana Pahlevi di situ, tapi lihat ada sebuah facehugger dan ultimate digunakan juga Barbosa. Lihat masih bisa berkata tidak, hanya nge-finish dengan cepat, tapi itu ada pergerakan lagi di mana Pat ditumbangkan. Ini bencana Pahlevi yang sudah sebelah sana, dan Pahlevi ditumbangkan lagi. Ternyata enggak, ternyata Pesataro yang di counter attack. Ternyata seorang yang paling bertahan dengan setetes darah terakhirnya King Kodok. Nah ini dia nih, kesalahan-kesalahan yang bisa dipanis akhirnya sama Aura udah mulai kelihatan. Barbosanya karena terlalu pede, akhirnya terlalu over juga gitu kan untuk masuk dan all in. Tapi dia lupa bahwa masih menit ketiga dan tidak membuat dia terlalu sustain juga, sehingga Barbosa akhirnya bisa di take down bersamaan dengan Pesataro. Cuman hal tersebut belum cukup untuk membuat Aura bisa memegang kendali tempo di dalam in-game nantinya. Maka dari itu, teman-teman dari Aura harap berhati-hati, masih ada power of wildness yang ternyata ada serang Kabuki. Belum terjadi apapun juga, masih ada seorang Haik yang akan datang. Namun kalau kita perhatikan tidak mengenai sasaran dengan cukup bagus dari serang Haik, sehingga masih bisa untuk reset terlebih dahulu untuk seorang Rimuru Tempest Turtle. Yang kedua akan hadir dan akan dilakukan kontes, tapi ingat Haiknya udah low, mau gak mau harus reset. Dari serang Barbosa juga akan memberikan gangguan terhadap seorang Van. Kabukinya harus terpick up dengan adanya real world manipulation, tidak sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Otomatis
Turtle yang kedua akan jatuh ke teman-teman dari Homeboys. Early game sangat-sangat baik ya dari segi objektifnya Homeboys ini. Gak cuma satu, tapi ini kalau kita lihat juga dari killnya, ada 3 buah poin kill plus 1 buah poin objektif ya. Diamankan untuk tim Homeboys. Dan di sini sudah ada Pak Levi yang buka war aja dengan king calling-nya, tapi miss Spear of Glory-nya, dan Warlord masih bisa kabur tanpa adanya sebuah hambatan juga. Tapi Barbosa one man army aja, langsung aja sakit banget itu power counter-nya, membuat 3 member pulang. Tapi Facehager masih mau lebih dengan ultimate pakai juga Pak Levi terancam. Pak Levi kena kedeprekan dari Diablo, tumbang, tidak bisa menjadi tameng lagi bagi tim Aura Fire. Astaga, itu Barbosa udah sakit banget ya ini, padahal dia cuma power overload doang. Tapi kalau kita lihat di sisi lainnya, ada seorang Kabuki juga yang sebenarnya menang terus nih sama Rimuru Tempest. Karena Rimuru Tempest juga gua rasa baru jadi Creator of Heaven, yang mana itu masih belum memberikan output damage cukup besar. Maka dari itu entropinya masih belum berasa. Tapi Sepataro kali ini bakal menerima damage cukup banyak. Namun di sisi atas ada orang Diablo yang mendapatkan outer turret dengan cukup bagus. Homeboys so far masih memimpin keadaannya, namun memang ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh teman-teman Aura. Kelihatan dari seorang Barbosa terprediksi untuk bermain di area semak dekat seorang Van. Maka dari itu coba untuk melakukan clearing wave. Akhirnya Haik megang COD juga, dan ini akan membuat dari seorang Haik seharusnya bisa jauh lebih sustain, at least tidak sekali pukul sama seorang Barbosa nantinya nih ya. Ya, kalau sudah ada Haik terus baik lagi di mana di sini Hai menggunakan Ram Dire Hit, dan juga ada sebuah Clock of Destiny, namun dibuka war lagi di mana Warlord-nya tumbang dengan cepat, dan Facehager itu sakit banget dia bisa Barbosa memukul dia mundur. Tapi lihat Barbosa terancam terus mundur juga di mana Sepataro maju aja sendirian, tapi Kabuki save the day menumbangkan Sepataro dengan cepat. Ini lagi buka sedikit pertarungan dengan Diablo juga Pak Levi, tapi hanya sedikit gertakan semata saja. Betul. Kalau kita perhatikan ternyata lagi dan lagi Sepataro tadi melakukan pergerakan offset jauh masuk ke arah 4 orang memang cukup bagus. Kalau gue bilang kenapa? Karena tadi udah ada 2 orang yang sekarat, namun Rimuru Tempest coba untuk mengambil buff kali ini. Masih coba diduelin, dapat buff nampaknya. Facehager sedikit terlambat untuk memberikan bantuan. Ada serang Barbosa yang lagi dan lagi melakukan zoning. Tertarik dia, untuk melarikan diri dengan combo ritual, tapi tidak akan bisa. Kali ini Kabuki dan kawan-kawan sudah komit nih untuk bisa mendapatkan semua seorang Barbosa berkali-kali. Karena gue melihat akhirnya Barbosa berhasil di take down kembali karena ada pergerakan dan move yang offset. Tapi untuk objektif selanjutnya ternyata tadi juga tetap diamankan oleh Homeboys. Homeboys, Turtle tidak pernah tersentuh sama sekali oleh kawan-kawan dari Aura. Bahkan Van kali ini harus tumbang karena tadi coba untuk melakukan kontes. Namun tenang dulu, Aura masih tetap bisa melakukan setup agresif kali ini. Barbosa akan ditunggu dan dicari pastinya oleh teman-teman dari Aura, sedangkan Rimuru Tempest juga akan segera datang. Barbosa kali ini dengan gagah berani kombat ritual maju ke arah depan, namun Rimuru Tempest coba diincar, tidak mengenai sasaran nampaknya dari Pak Levi, tapi gak masalah, masih bisa diambil sama seorang Kabuki. Walaupun memang dari seorang Kabuki juga harus tetap tumbang karena ada seorang Warlord di sana yang mendapatkan free bersama dengan seorang Diablo. Pak Levi coba bertahan, tapi tidak akan bisa kemana-mana karena king calling-nya sudah digunakan tadi pada saat awal-awal sebelum inisiasi, dan ini membuat Aura harus kehilangan outer turret di area bottom lane plus 2 anggotanya yang tidak bisa lagi diselamatkan. Wah, ini bukan hal yang baik bagi tim Aura karena dari segi objektifnya udah kehilangan ya, turret sampai dalam sekali di area mid pula dan juga di bottom lane. Ini merupakan jantungnya peta ya, kita kehilangan power mid agar lebih leluasa untuk Barbosa, lebih cepat rotasinya, lebih enak juga untuk bisa bermain-main, dan juga dari Sepataro pun sama ya. Ini tanpa adanya turret di area mid di under menit 8 malah ya. Itu membuat dia bisa lebih banyak melakukan rotasi, apalagi dengan adanya Emblem Concussive Blast bisa memberikan damage tambahan bagi lawan-lawannya. Tapi Pak Levi menggunakan Tenacity, jadi dia bisa lebih tanky lagi dan sustain damage bisa diberikan kepada dirinya sendiri. Namun Kabuki di area top lane pun agak sibuk karena harus clear OF yang berjadi warna victor. Dan war dibuka itu dia sebuah serangan lagi dan lagi, dia ada sebuah planet yang terus kebakar dengan pada pencerahan. Ternyata Sepataro dihilangkan oleh seorang Hai dengan sakit sekali ya damage-nya seorang Hai ya. Dimana Pak Levi ternyata dia bertahan dengan King's Calling dan tadi Tenacity-nya itu aktif. Jadi dia makin sekarat makin kuat.
Ya, defense-nya. itu tadi gue pikir bakal tumbang tahu dari seorang Palevi, tapi pasifnya nyala ya, jadi nge-heal dia. Iya. 5 hitnya tetap keprok. Namun, objektif selanjutnya tetap diamankan oleh Homeboyz. Gila, Homeboyz ini bagus banget main objektifnya loh. Iya. Bahkan mereka walaupun kehilangan satu orang Spetaro, sadar betul dengan tidak adanya seorang Palevi, Homeboyz langsung berfokus untuk mendapatkan Lord. Maka dari itu, Aura tidak akan berani untuk melakukan kontes terhadap Lord yang ada. Kenapa? Fan masih tidak terlalu tanky. 0-3 seorang jungle assassin itu benar-benar bencana untuk sebuah tim gitu ya. Maka dari itu dari tadi Fan pun terus menjaga jarak, terus menurunkan tempo dan segala macamnya. Tapi kalau kita perhatikan nampaknya teman-teman dari Homeboyz juga akan bermain secara agresif yang memang sudah dari awal tadi mereka lakukan. Udah ada Astral Echo yang udah membuat 3 player dari Homeboyz terbaca, namun inisiasi clearing wave seharusnya bakal dilakukan oleh Aura Fire kali ini. Cuman kalau kita melihat dari segi itemisasi, Malefic Roar yang sudah dipegang sama seorang Kabuki ini bakal jadi kuncian untuk bisa menumbangkan Barbosa secara instan. Namun, apakah Kabuki bisa mendapatkan posisi free hit? Karena dari tadi jujur Kabuki walaupun beberapa kali nemu momentumnya, tapi tetap bisa di shutdown juga pada akhirnya. Lord mendapatkan satu inner turret di bawah di area bottom lane. Base akan terbuka dengan begitu lebar, namun masih bisa dilawan clearing wave. Inner turret di area mid lane juga tidak akan bisa ditahan, dan Fan melakukan apa yang memang bisa dilakukan, yaitu mendapatkan inner turret di area top lane. Ya, ini kalau kita lihat juga dari seorang Fan ya, sebagai Lancelot itu kan umumnya yang kita ketahui, Lancelot itu dia strong di early to the mid game, tapi makin lama battlesnya dia makin nurun di powernya. Yang aku takutin ini, kalau di early game aja dia udah kena pressure, apalagi ntar ke bawah arah late game, ini agak mengerikan juga ya di Lancelot pribadi sebagai hero-nya ya. Apalagi di sini Van, aku lihat dari Barbosa tuh dari awal, dari early aja yang dimana harusnya Lancelot lebih agresif, tertahan jadinya. Apalagi kalau dibawa ke mid game akan lebih sulit lagi, dan apakah akan lebih sulit bagi bawa arah late game ya. Namun di sini dari Diablo sendiri dia sudah mencoba untuk buka peta, dan mana Vannya terpukul mundur. Diablo sendiri pun masih kuat banget karena sangat-sangat tahan banting banget ya, darah udah kayak penggaris gitu. Jadi penuh banget darahnya, bener-bener dengan satu buah poin kill, 3 assist plus adanya emblem Season Hunter, dia level 14, sedangkan sini Van sama pada levelnya, cuman Diablo ini dia dari segi rotasi udah enak banget karena power midnya nggak ada di sini King Kodok, jadi lebih enak banget tuh dia mau kemana-mana pun bisa. Ya, ini emang sih kuncinya teman-teman dari Homeboyz ini sebenarnya ada di Barbosa. Kalau Barbosanya tumbang, Homeboyz itu nggak punya vision sama sekali. Kalau Homeboyz punya vision, baru teman-teman Aura tuh bisa menjalankan strategi dengan cukup baik dengan penggunaan Astral Echo. Jadi kelihatan semua tuh para penggawa dari Homeboyz, 4 orang yang tersisa. Namun selama masih ada Barbosa, Homeboyz akan bermain dengan sangat-sangat berjauhan antar satu sama lain. 3-1-1 sedari tadi posisi yang coba dimainkan. Paling sekalinya join jadi 4-1, Barbosa dipaksa lagi untuk ke depan. Nantinya kalau Barbosa tertangkap bisa kabur dengan penggunaan combat ritual. Dan kalau kita lihat Lord yang kedua akan segera spawn kali ini, akan coba diperebutkan nampaknya. Tepat taruh, final slash dapat karena 2 orang. Bahkan Kabuki kali ini dipaksa untuk membuang flickernya bersama dengan seorang Haik yang berada di area belakang. Fan coba untuk masuk dengan penggunaan Phantom Execution, namun tidak akan mampu mendapatkan Lord yang sudah diamankan oleh seorang Rimuru Tempest. Tidak ada yang tumbang dari Homeboyz, begitupun dengan Aura, tapi Kabuki dalam keadaan yang hampir aja tumbang. Untung masih ada flicker bersama dengan seorang Haik. Ini ternyata bukan cuma Barbosa yang bisa dive in, ada Spataro yang menggunakan pin dan juga final slash yang membuat untuk seorang Kabuki dan Haik itu akan kesulitan banget untuk bergerak ya. Ya betul banget, Lord udah masuk aja ke arah midnya, dan hancurkah turretnya atau tidak, dimana sudah pada dikeluarkan kepada seorang Palevi, pukul mundur, dan itu dia sebuah real world manipulation dikeluarkan juga. Tapi Van-nya dia menjadi tameng meskipun jelas Lancelot ya, sangat-sangat tangan banting untuk tim Aura Fire, dan itu dia Lordnya ternyata bisa dan mampu untuk dibendung oleh tim Aura, membuat tim dari Homeboyz harus pulang dulu, berhati-hati dan reset lagi posisinya dan juga inisiasinya, karena hanya udah buka peta untuk tim Aura Fire dengan asal ekonya. Namun di area atas sana sudah ada gangguan dari jungle-nya ternyata ya, dari seorang Diablo. Dia disiplin banget loh. Setelah war dia langsung ngincer ke arah jungle dari Van. Jadi bener-bener sampai late game pun, dari mid to late game itu nggak bakal dikasih jungle si Van ini. Di press terus menerus. Betul, dan yang gue suka dari Homeboyz adalah mereka tuh sadar mereka udah unggul, tapi mereka tuh nggak pernah terburu-buru dalam melakukan eksekusi, ya kan? Dan mereka sadar nih kalau mereka ngelakuin kesalahan,
mereka tuh bisa bakal dipanis balik sama Aura. Maka dari itu, Homeboyz coba untuk bermain pelan-pelan aja, ambil yang apa bisa diambil, buka semak terlebih dahulu dari serang Barbosa. Bahkan mereka nggak coba untuk dive in pada saat tadi ada big wave di area atas gitu kan. Padahal kalau memang mereka mau tabrak dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka ada kemungkinan besar untuk menang. Tapi mereka tidak mau mengambil resiko. Dan sekarang Spataro bakal tertangkap. Masih ada satu sprint yang coba digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu yang ternyata membuat dari Spataro berhasil selamat dari tarikan maut seorang Palevi. Ya itu dia merupakan tadi ya escape skill yang dimiliki Spataro ya, dengan sprintnya mampu untuk menyelamatkan diri sendiri juga. Dan ingat dia pakai unbending wheel juga sebagai emblemnya, bukan tenacity, jadi dia agak sedikit sakit juga ya bagi seorang Spataro. Namun sisi lain sudah ada, aku mau fokus dulu karena Rimuru Tempest nih, dia memiliki adanya Bargain Hunter di menit 14 ya, seorang Nathan dengan Bargain Hunter udah jadi apa aja tadi itu, banyak banget. Feather of Heaven udah jadi juga. Itu kalau seandainya dia dibiarin aja, ini nggak perlu sampai menit 18 atau 16 mungkin ya, itu dia udah set banget untuk war demi war lagi, dimana sudah ada, lihat tuh, udah jadi item termahal itu termasuknya ya, magic damage juga, yaitu ada Blood Wings yang diamankan oleh seorang Rimuru Tempest. Dan ini merupakan the power of emblems juga yang dipakai di sini, dan Infinity menyediakan turnamen room pastinya yang seluruh emblemnya terbuka dan bisa di custom. Betul. Jadi bisa gue bilang teman-teman dari Homeboyz ini sekarang udah hampir full item semua ya. Rimuru Tempest harusnya Blood Wings itu bisa jadi item agresif terakhir. Tapi kita akan melihat untuk Lord yang ketiga kali ini kontes akan segera dilakukan. Kabuki, Haik akan berada di posisi yang sama. Facehugger coba menjadi orang garda terdepan. Dan ini nih, kalau nggak ada pro laner pasti jadi bingung yang mau naruh di depan itu siapa. Facehugger dipaksa untuk melakukan poking-poking supaya nantinya pada saat pertempuran besar, at least Diablo atau mungkin Warlord itu tidak dalam keadaan full health juga gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ada split push yang bagus banget dari seorang Barbosa. 4-1 kali ini coba dimainkan dan ternyata Spataro coba tertangkap dengan Spear of Glory. Reward Inflation bakal coba di all in, Van juga bakal coba diincar terlebih dahulu. Namun Barbosa dalam keadaan yang hampir saja tumbang masih berhasil selamat. Namun lawan akan terus berlanjut. Spataro berhasil coba di-takedown. Barbosa juga berhasil coba ditumbang dan sampai ternyata Lord tetap akan didapatkan oleh Homeboyz. Namun Barbosa kali ini tidak akan bisa selamat dan menyisakan 3 anggota saja dari Homeboyz. Wah, tadi Barbosa udah ngiter dia ya ke arah Kabuki, tapi Kabukinya bisa kabur ke belakang dan ternyata yang cuma Barbosa. Tapi the real objektifnya tadi untuk nge-secure ke arah Lord lagi amankan ya oleh seorang Diablo. Dan udah muncul di area mid lane, akan coba untuk di-push, tapi lihat di sini sudah nanti Aura yang langsung aja nge-handle cukup dekat dari towernya tim Homeboyz. Ini belum ada sebuah inisi tambahan, tapi Avanya nge-solo aja karena Rimuru Tempest sekarat banget. Rimurunya lu kamu minta turun jadi pakai juga, tapi ada sebuah ultimate dipakai, entropy digunakan, masih bisa bertahan. Diablo-nya pecah immortal, Diablo tumbang dengan cepat. Ternyata ini sebuah taring balik dari Aura Fire untuk tim Homeboyz. Betul, bakal dibalikin. Jujur ya, kalau udah masuk ke arah late game, kita lihat Kabuki udah sakit banget. Barbosa ternyata nggak bisa nahan damage sebanyak itu juga. Warlord bakal beradu. Dampaknya jelas bakal kalah. Ada seorang Kabuki juga dengan penggunaan mode snipernya. Udah dikasih render apa sih? Sudah dipastikan dari seorang Warlord langsung kehilangan setengah darah. Wow, Aura. Walaupun 3 Lord diamankan oleh Homeboyz, Homeboyz masih belum bisa mengamankan gamenya. Justru sekarang Aura berkesempatan untuk bisa membalikan keadaan. Kali ini sesuai dengan perkiraan kita, dari Rimuru Tempest itu udah full item banget loh ya, Gos. Iya, itu benar-benar tadi aku salah ngomong tuh, itu Will of Nature yang dipakai tadi oleh seorang Rimuru Tempest ya. Dia mempertahankan serangan dari tadi seorang Lancelot atau lebih tepatnya Van. Itu menyelamatkan nyawanya dia bukan hal yang mudah ketika dia di all-in seperti itu. Yang nyerang itu Van loh. Yang kita tahu kan Lancelotnya sangat hebat banget ya. Ternyata di sini dengan adanya Will of Nature, dia mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dari serangan seorang Van. Dan juga tadi ya di area bawah sana, Facehugger tuh dia udah ada item seperti ya di Glowing One dan juga jenis juga, jadi agak sedikit cepat perjalanan dia. Dimana Barbosa itu dia nggak berasa loh tembakannya Haydin sekarang ini dari Barbosa memang menjadi tank utama ya untuk tim-tim dari Homeboyz, jadi dia bisa nge-sustain damage juga dan memaksakan tim dari Aura ini harus mengelokasikan atau mencari dia dulu, jangan sampai kena backdoor lagi atau diberikan distraksi atau worst zoning out ya dari seorang Barbosa yang ke arah Kabuki yang udah berkali-kali dilakuin lagi. Nah, ini udah mulai paham nih kebiasaan dari Homeboyz. Aura tadi kalau kita ngelihat kenapa 5 orang tarik ke belakang padahal mereka
bisa aja gitu kan untuk memegang Iya. gamenya. Karena mereka tahu nih Barbosa udah hidup, waktunya kita Iya. narik belakang. Kenapa? Karena Barbosa itu bisa langsung datang ke arah seorang Kabuki dan itu bisa ngebuat Kabuki harus melakukan repositioning. Pada saat Betul. Kabukinya melakukan repositioning, disitulah waktu Homeboyz langsung nabrak dengan 4 anggota yang tersedia di depan seorang Barbosa. Maka dari Iya. itu, teman-teman dari Aura pada saat Barbosanya hilang nggak kelihatan di map, mereka tarik ke belakang, kumpul lagi bareng dan maksa seorang Haiknya untuk mencari seorang Barbosa dengan penggunaan Astral Echo. Nah, kalau udah ada Lord yang keempat, ini bakal bisa jadi menjadi Lord yang terakhir kalau bisa didapatkan oleh siapapun. Dengan syarat Betul. pastinya tidak perlu kehilangan siapapun. Sepataronya! Sepataro. Terkena Rapati dari seorang Kabuki. Pecah dia immortalnya. Ya ampun, benar-benar double sniper dari Aura cukup mengerikan karena Astral Echo juga berhasil solid ke arah Sepataro. Udah ada Lord yang terbesar. Astral Echo sudah melihat semuanya. Barbosa kali ini bakal coba dicicil habis-habisan. Tapi nampaknya 14.000 HP lagi terpisah. Lord kali ini berhasil diamankan oleh Aura. Man, retri yang luar biasa mengungguli seorang Diablo kali ini. Dengan didapatkannya satu Lord ditambah dengan satu orang tumbang, ini akan membuat Aura berhasil memainkan perbedaan agresif. Bahkan dari serang Barbosa tidak akan diberikan nafas dan harus menghilang juga 3 orang yang tersisa dari Homeboyz di Wih, bertahan. Tapi hati-hati, Haik yang sudah cukup low nampaknya sedikit memaksakan sehingga dirinya pun harus menghilang, padahal Wave sudah datang di depan base turret yang sekarang akan segera dimainkan sama seorang fan kali ini dari minion yang ada. Coba untuk berdansa, namun selalu dalam sendirian. Masih ada Immortal, coba di backup dengan penggunaan Reload Insulation, bakal diusir. Masih ada double flicker juga yang dibuka oleh seorang Berserker dan juga Kabuki. Dipaksa untuk tumbang dari seorang Warlord, juga harus menghilang. Lord masih ada di area bawah, ini akan bagus jika memang dari seorang Warlordnya tidak ada, berarti tidak ada area of effect besar kecuali memang dari seorang Rimuru Tempest dan langsung coba menyeruduk ke area tower. Lah kali ini dari seorang Diablo juga coba untuk bertahan terlebih dahulu. Lo lihat dari seorang Fan akan masuk lewat arah belakang. Levi juga memberi pada begitu banget tapi masih ada kick out. Cepat kalau harus tumbang tidak bisa banyak gerak karena ada kick out. Tarik lagi dari seorang Diablo dan langsung menghilang namun kiri didapatkan oleh seorang Kabuki. Kabuki dan berhit ini Ariana terbuka dengan begitu lebar. Kemenangan untuk game pertama nampaknya akan langsung diamankan oleh Aura Fire. Wah, triple kill icing on a cake ya. Sebelum dia mendapatkan kemenangan, dia triple kill dulu. Jadi mendapatkan triple kill juga untuk tim Aura dan kemenangan di game pertama ya. Grand final match di game pertama dimenangkan oleh tim Aura, Palevi, Kabuki, Haifan dan juga Facehager yang sangat-sangat baik dari segi war-nya. Meskipun tadi Hai kena pick off, tapi dia dari tim